Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 13 Buton, Sulawesi Tenggara. Saya akan memaparkan tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, konsep pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan pendidikan dengan cara memberi ilmu pengetahuan untuk hidup anak-anak. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang kedua, tujuan pendidikan. Menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketiga, pendidikan hanya suatu tuntunan. Pendidikan hanya suatu tuntunan. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kehendak kita. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kehendak kita, kaum pendidik. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodrat. Keempat, kodrat anak terdiri dari antara lain kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat. Yang keenam, pendidikan berpusat pada murid. Pendidikan memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak baik secara individual maupun berkelompok. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya beranggapan anak hanya selembar kertas kosong dan kewajiban kita sebagai pendidik untuk mengisi lembaran-lembaran tersebut. Saya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi penting daripada memahami karakteristik murid. Pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif dan belajar hanya fokus di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan ini tidak tepat. Anak adalah selembaran kertas yang penuh coretan suram. Sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun dan membimbing untuk mencapai kodrat masing-masing. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dari aspek kognitif, namun juga aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dari segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak memiliki keunikan, kekurangan, dan kelebihan. Guru memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan KHD? Saya akan menerapkan merdeka belajar. Saya akan mendorong peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif. Saya akan menerapkan pembelajaran konseptual, pembiasaan budi pekerti, dan bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Kesimpulan dari apa yang saya tulis ini, yaitu pendidikan adalah menuntut anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu penanaman budi pekerti. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak.